Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan yang mengagumkan? Dan tentunya yang saya hormati Bapak Abdul Mujid selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Semoga Bapak selalu sehat selalu ya. Nama saya Muhammad Banar Hidayat dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan sedikit rangkuman dari saya tentang tokoh pemikir Islam, yaitu Sayyid Muhammad Rashid Ridho, yang pemikirannya tidak jauh dari gurunya Muhammad Abduh dan Al-Afghani. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Biografi Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini atau Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir di Suriah Utsmaniyah pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Libanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli atau Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain atau cucu Nabi Muhammad SAW. Rashid Ridho meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus 1935. Rashid Ridho adalah seorang intelektual muslim dari Suriah yang mengembangkan gagasan modernisme Islam yang awalnya digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia meneruskan pelajaran di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Kemudian, Rashid Ridho meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Tetapi pada saat itu, hubungan dengan Al-Syekh Husain Al-Jiz berjalan terus. Dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Selanjutnya, ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusta. Pada bulan Januari 1898, ia sampai di Mesir. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur, yaitu Al-Manar. Selanjutnya adalah pemikiran Rashid Ridho. Beberapa pemikiran Rashid Ridho tentang pembaruan Islam adalah: yang pertama, sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum Jabariyah. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlunya menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Dapat menguasai dunia.
Kesimpulan dari Muhammad Rashid Ridho juga salah satu tokoh pembaruan dari Mesir yang hidupnya juga pada abad 19 Masehi. Ia adalah salah satu murid Muhammad Abduh yang setia melanjutkan pemikiran pembaruan dari Muhammad Abduh. Rashid Ridho terlahir dari keluarga yang silsilahnya hingga ke Sayyidina Husain putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, sekaligus cucu dari Rasulullah SAW. Rashid Ridho semasa kecilnya juga sudah diberikan pendidikan agama yang kuat oleh kedua orang tuanya. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu hitung, bahasa Turki, Prancis, Arab, dan pengetahuan modern lainnya. Pertemuannya dengan Muhammad Abduh di Beirut membuka jalan awal baginya untuk lebih aktif berpikir, yang bertujuan untuk memajukan umat Islam agar dapat mengajar ketertinggalan dari peradaban Barat. Sehingga ia pun turut melakukan pembaruan yang serupa dilakukan oleh Muhammad Abduh, yaitu dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Rashid Ridho melakukan pembaruan dalam tubuh Islam karena mempunyai tujuan, yaitu menyadarkan umat Islam, salah satunya di Mesir, akan kondisi mereka yang sudah tertinggal jauh di belakang peradaban Barat, membawa menantang umat Islam untuk bangkit membuat perubahan. Agar umat Islam percaya bahwa kemunduran ini tidak selamanya disebabkan ketidakmampuan mereka dalam membuat perubahan atau ketidakmampuan Islam menghadapi tantangan dunia. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari rangkuman tokoh pemikir Islam Sayyid Muhammad Rashid Ridho. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.